Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, sudah lama ini kangen ini udah hampir 3 minggu ya tidak upload video. Oke, di malam kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya aman dari gangguan tuyul ya. Oke, kisah ini saya angkat dari temennya rekan saya sendiri, di mana dia bekerja di salah satu dunia leasing ya atau finance. Cewek ini sisi lain dia sebenarnya bisa melihat sosok astral. Mungkin di saat itu dia bisa jadi konsentrasinya baru buyar dan sebagainya, sehingga tidak bisa mendetek ataupun merasakan kehadiran yang ingin berniat jahat kepadanya. Nah, di saat itu saya sedang bermain di tempat rekan saya. Kebetulan dia bercerita kasusnya seperti itu. Ini sangat menarik untuk saya teman-teman. Ini juga buat edukasi buat teman-teman dimanapun berada ya. Mungkin sedikit banyak dari saya akan saya kasih tips-tips cara-cara agar aman dari gangguan astral tuyul tersebut. Gimana kita capek-capek kerja cari uang hilang begitu saja dicuri oleh makhluk tersebut. Oke, yang pertama, apabila teman-teman ini beragama Islam atau Muslim ya teman-teman, yang pertama saran saya jangan lupa sedekah. Minimal 2,5% dari penghasilan. Itu yang pertama, sedekah ya teman-teman. Terus yang kedua, sebelum bepergian kemanapun itu, berdoa dulu, memohon perlindungan sama Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, agar terhindar dari segala macam bentuk dan wujud kejahatan, entah itu manusia maupun dari makhluk ciptaan yang lain. Berdoa itu yang kedua. Terus yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga tadi yang pertama kan sedekah ya, sedekah, berdoa dulu sebelum berpergian. Terus yang ketiga teman-teman, saran dari saya, tempat uang ataupun dompet ataupun apapun itu namanya yang biasa dipakai, kita proteksi dulu. Caranya bagaimana? Saya kasih bocoran, saya kasih caranya. Contoh misalkan ini, sebentar. Saya kasih contoh. Dompet ya teman-teman, ini dompet. Kita bisa mendoakan dompet ini. Kita doakan, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah, memohon agar tempat uang ini atau dompet ini terhindar dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk halus. Atau doanya seperti ini, saya kasih contoh.
Ya Allah, Tuhanku, penguasa alam semesta, Zat yang maha penjaga, saya memohon kepadamu, lindungilah saya, lindungilah dompet saya ini dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk halus. Saya memohon proteksi kepada Engkau ya Allah, karena Kau sebaik-baik penjaga. Amin. Atau cara lain, bacakan surat-surat Al-Fatihah, Anas, Falak maupun yang dihafal dengan ikhlas, memohon kebarokahan. Setelah selesai membaca, tiupkan ke dompet tersebut dengan memohon agar dompet tersebut ini diproteksi ya. Tentunya memohon kepada Sang Penguasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah ya. Atau cara yang ketiga, dengan niat kita salurkan energi kita atau inner power kita ke dompet tersebut. Caranya bagaimana? Bisa kita pegang seperti ini. Ya. Dipegang seperti itu. Pejamkan mata, dalam hati niat berdoa dulu. Saya niat memproteksi dompet ini agar terhindar dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk halus, apapun wujudnya, apapun bentuknya, apapun ilmunya. Kita salurkan energi kita ke dompet tersebut. Lebih bagus, lebih baik seiringan kita juga membaca zikirullah. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita memohon kepada Gusti Allah agar terlindungi atau memohon perlindungan, proteksi, benteng ataupun perisai agar terhindar dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk astral lainnya. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri, setelah itu ucapkan alhamdulillah. Cukup simpel kan teman-teman? Dan yang tips saya yang berikutnya, tetap dimanapun berada tetap hati-hati, di pasar maupun di tempat-tempat yang keramaian, tetap waspada, hati-hati, jaga kondisi, jaga pikiran, dan jaga hati. Dan jangan lupa untuk muslim ibadahnya diperkuat, salatnya mungkin, atau zikirnya dan sholawat. Dan untuk non muslim, bagaimana untuk non muslim? Itu yang pertama, bisa menggunakan cara yang tadi, dompetnya itu dipegang ya. Pejamkan mata, dalam hati niat, saya niat ingin memproteksi dompet ini agar terhindar dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk astral lainnya. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri, lakukan itu. Bisa dilakukan berulang-ulang setiap hari sekali, bisa. Gunakan inner power yang ada dalam diri kamu untuk membantu diri kamu. Itu anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa ya teman-teman. Bahwasanya manusia itu makhluk yang paling sempurna daripada ciptaan yang lain. Dan semoga saya juga mendoakan apabila orang-orang masih mencari uang dengan cara
cara singkat, cara-cara yang seperti itu tadi, dengan tuyul dan sebagainya, satu media mencari uangnya. Semoga lekas dapat hidayah dan kembali ke jalan yang baik dan yang benar dalam mencari rezeki berupa uang. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami kehilangan uang dengan cara seperti itu tadi, yang tak diduga-duga tidak pada hilang, bukan karena jatuh dan karena dicuri oleh manusia. Semoga dapat gantinya, ikhlaskan dan semoga dapat gantinya dan petik pelajaran yang berharga dari situ ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari saya. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang belum tahu. Untuk bagi yang sudah tahu, ya anggap saja untuk pengingat ya teman-teman, karena saling mengingatkan. Oke, itu saja tips dari saya. Tetap support ya untuk Wahyu Tirta 20 channel agar terus berkembang. Saya doakan teman-teman yang subscribe, yang setia dengan channel ini, semoga rezekinya lancar mengalir deras tanpa batas dan diberi kesehatan secara utuh dan sempurna, dan tentunya semangat karena sehat itu nikmat yang berharga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.